Wahyu 3 ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan membaca firman Tuhan ini. Mari kita bersama berkonsentrasi. Firman-Nya berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang boleh selalu hidup mendengar, dan kita mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pujilah selalu namanya. Persekutuan jemaat Tuhan yang ada di kolom 5 pada kesempatan ini, ya, kita percaya bahwa dengan segala aktivitas yang kita lakukan setiap hari, kita punya satu keinginan supaya kita selalu tetap dalam keadaan yang sehat, betul? Ya. Karena ada orang tua kita, ya, saudara-saudara kita yang begitu, ya, mengalami pergumulan, sakit. Ya. Akan dalam hidup ini, ketika kita tidak mau mengalami apa yang disebut dengan meninggal dunia, ya, karena meninggal dunia itu seperti satu hal yang sangat menakutkan bagi siapa saja, ya. Tapi saya percaya kalau kita menikmati kehidupan ini, menjalani kehidupan ini, betapa indahnya hidup ini yang kita jalani, betul Ibu Bapak? Ya. Di tengah kesibukan kita, walaupun kita terkadang stres, ya, kita mengalami banyak tantangan, tapi itulah dinamika hidup, warna kehidupan yang harus kita jalani. Ya, begitu Ibu Bidan. Ya, walaupun Ibu, ya, dalam tugas tanggung jawab sebagai tenaga medis masih di Dolo, masih. Cuma tempat tinggalnya sudah, ya, di Pustu juga di sana. Di Pustu, tapi sudah di tempat yang lalu itu. Ya. Jadi saya percaya bahwa kehidupan kita ini selalu kita pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Begitu, ya.
Mari kita memahami bagian firman Tuhan yang kita tadi sudah membacanya dan kita perhatikan bersama. Firman yang ada tertuju kepada jemaat di mana itu? Sardis ya, bukan sadis, Sardis. Ketika kita baca, ini juga tertuju for orang, for kehidupan kita dewasa ini. Kalau Sardis itu dalam peta, yang belajar peta itu sekarang ada di satu desa ya, desa Saat yang ada di Turki, itu Sardis itu. Supaya kita juga mengenalnya ya. Kalau dikatakan firman dari Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Di sini kita memperhatikan juga keadaan jemaat. Bagaimana keadaan jemaat di situ, Ibu Bapak, Saudara-saudara, adik-adik? Ya. Keadaan jemaat di situ dikatakan hidup padahal mati, ya, seperti itu. Tidak satupun pekerjaan mereka dikatakan sempurna. Karena itu mereka harus bangun, mereka harus menguatkan apa yang nyaris mati. Nah, itu, nyaris mati. Yaitu kalau dikatakan apa yang nyaris mati, apa yang pernah diterima, apa yang pernah didengar. Nah, itu rupanya mereka sudah mendengar ya, bagaimana supaya menjadi warga kerajaan Allah yang setia, yang taat. Nah, tapi mulai diabaikan. Itu. Nah, itu yang harus diikuti dan memang harus dikatakan di situ apa? Bertobat. Dikatakan di situ harus bertobat, sebab pada waktunya nanti Yesus Kristus akan tiba-tiba datang. Nah, itu masa yang disebut dengan parusia. Itu kedatangan Yesus yang kedua kali, yang tak diduga, yang tak dinyana. Persekutuan jemaat Tuhan yang di kolom 5 yang dikasih oleh Tuhan, keluarga yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita lihat di sini bahwa jemaat yang ada ini masih dalam kehidupan, rupanya ada yang memang tidak cemar. Ya, mudah-mudahan kita di sini juga boleh dikatakan ada yang tidak cemar atau ada yang tidak mencemarkan diri, seperti itu. Di jemaat ini masih ada yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, boleh dikatakan seperti itu. Karena itu dikatakan siapa yang menang akan layak di hadapan Tuhan, tetapi bagi yang tidak menang akan terhapus dari kitab kehidupan. Nah, itu. Jadi kita kan punya kitab Al-Hayat. Kalau di gereja kita punya buku register ya. Kalau dalam buku register biasanya kan kalau sudah muncul-muncul dalam ibadah, pasti majelis jemaat akan bertanya, di mana sudah ini anggota kita, maka yang so pindah atau jangan bagaimana gitu. Nah, itu makanya firman Tuhan pada kesempatan yang sangat baik ini mengingatkan kepada kita semua supaya dalam kehidupan ini kita berjuang supaya terus mempertahankan bagaimana kita terus hidup menjadi orang-orang yang beriman kepadanya, yang taat ya. Taat itu berarti dengan segala kegiatan, dengan segala aktivitas ya.
tanggung jawab kita, ya, tanggung jawab panggilan, pelayanan yang ada, yang di jemaat kita kan tugas panggilan pelayanan kita ada berapa? 3. Yang rajin bersekutu dalam persekutuan ibadah, kemudian bersekutu, habis bersekutu bersaksi, dan yang ketiga itu melayani. Itu tidak hanya terdaftar saja, ya, sebagai anggota, tetapi juga hendaknya ya itu aktif dalam kehidupan kebersamaan kita sebagai warga gereja. 3 tugas panggilan gereja yang hendaknya kita selalu ingat: bersekutu, bersaksi, dan melayani. Persekutuan yang dikasih oleh Tuhan, keluarga yang dikasih oleh Tuhan, keluarga Tapangale, apa terlebih keluarga di sini, keluarga apa Pak yang kita Alo Tosupu, keluarga Alo Tosupu luar biasa, siap biar tiap hari di rumah ada ibadah itu untuk kemuliaan Tuhan. Begitu ibunda, jadi dan ibu nanti rasa apa? Di sana tidak jadi, di situ tidak, dan sebagainya dan sebagainya. Masih ada tempat, ya, masih ada tempat. Tapi tempat di hatinya ibunda harus senantiasa, ya. Saya pastikan ibu sibuk ya di puskesmas. Tapi di tengah-tengah kesibukan di puskesmas, luangkan waktu untuk bersama dalam sehati, sepikir, sejiwa. Itu seperjuangan. Supaya jangan nanti ibunda sakit tidak ditahu karena tidak ada berita. Begitu Pak Diaken, ya. Jadi KIS itu selalu. Bagaimana KIS itu terjadi? Ya itu dengan perjumpaan-perjumpaan seperti ini. Perjumpaan-perjumpaan. Kalau misalnya, oh ya izin saya tidak bisa hadir karena lagi dinas gitu. Tahu sudah itu. Tapi tidak ada informasi bagaimana gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang nanti aneh-aneh muncul, ya. Ya, semoga tetap dalam proteksi Providensia Dei, ya. Karena apa? Dalam kehidupan ini Paulus juga dia mengingatkan kepada jemaat. Perhatikan itu misalnya dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Bagi kita dalam hidup ini kita mau datang kepada satu Allah itu, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang Dia, ya, untuk Dia kita hidup. Itu. Jadi untuk Dia kita hidup, bukan untuk karena kesibukan kita saja, tapi untuk Dia. Dia huruf besar ini, ya, bukan yang huruf kecil. Untuk Dia kita hidup. Itu berarti bahwa kehidupan kita ini memang dari satu asalnya, itu Allah, Bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu kita harus hidup bersama Dia, ya. Kita mau bergaul dengan Dia, ya. Pergaulan kita bukan pergaulan bebas, ya, tapi bergaul dengan Dia dengan tekun, dengan setia, dan kita menjadi teladan. Karena Dia sudah memberi teladan, menjadi contoh dalam hidup ini. Persekutuan kolom 5 yang saya kasih dan Tuhan pasti sangat kasih, Tuhan berkati. Dari bagian firman Tuhan ini, hendaklah dalam kehidupan ini kita akan senantiasa boleh menunjukkan sikap, ya, perilaku kita seperti ungkapan yang dinyatakan. Ini menunjukkan bagaimana jemaat Sardis. Rupanya ada yang tidak memiliki bagaimana perbuatan hidup bersama Allah, jauh dari Allah. Mereka hidup lebih dominan secara keduniawian, sudah tidak tertarik lagi hidup dengan hal-hal yang menyangkut kerohanian, apalagi bicara tentang kerajaan Allah, ya. Nah, berbagai aktivitas dikerjakan, ya, bisa saja masih bentuk Kristen, tetapi esensinya sudah mungkin berubah.
Nah, oleh karena itu dikatakan bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tersisa, yang sudah hampir mati, turutilah dan bertobatlah. Nah, ini ajakan bertobat ini sangat penting, selalu diungkapkan dalam bagian firman-Nya, ya. Ajakan ini menyadarkan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus supaya sadar diri, dan kita mau kembali hidup menuruti perkataan Injil Yesus Kristus lewat pertobatan yang ditunjukkan, yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hidup untuk bagaimana mengutamakan Kristus. Dia adalah Tuhan, Juru Selamat penebus dosa kita. Dia yang senantiasa memberikan kita kemampuan untuk boleh menunaikan tugas, tanggung jawab, ya. Apakah kita sebagai tenaga medis, ya seperti Bunda sebagai tenaga medis, ada yang sebagai guru, dosen, ya, pegawai di bank, ya, pegawai swasta, wira swasta, ada yang sudah purna bakti, toh? Tapi tetap eksis dalam menunaikan tugas panggilan, tanggung jawab. Tuhan menghendaki supaya dalam hidup ini teruslah giat di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Amin. Terpujilah namanya. Mari kita merespon firman Tuhan dengan syair lagu. Firman-Mu ku pegang selalu saat duka, saat senang. Firman-Mu ku pegang selalu saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku Dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu. sayangmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah Keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka